Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Zira Andrianti dari kelas 11 AKL 3, nomor presensi 33. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi dalam mata pelajaran PPKN, yaitu tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Baik, untuk yang pertama yaitu bentuk negara. Bentuk negara adalah organisasi atau susunan struktur suatu negara secara keseluruhan, baik dilihat dari aspek sosiologi atau yuridis. Bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat atau federal. Baik, yang pertama yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Untuk ciri-ciri negara kesatuan yaitu yang pertama, pemerintah pusat memiliki kedaulatan, baik ke dalam maupun keluar. Yang kedua, hanya ada satu undang-undang dasar yang berlaku untuk seluruh wilayah negara. Yang ketiga, hanya ada satu kepala negara atau pemerintahan. Dan yang terakhir, ada satu badan perwakilan rakyat. Baik, yang kedua yaitu negara serikat atau federal. Negara serikat atau federal adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara pemerintahan pusat atau federal dan pemerintahan daerah atau provinsi. Untuk ciri-ciri negara serikat yang pertama yaitu kekuasaan dibagi antara pemerintahan pusat dan negara bagian. Yang kedua, memiliki konstitusi nasional yang mengatur hubungan antara pemerintahan pusat dan negara bagian. Yang ketiga, negara bagian memiliki otonomi tertentu dalam mengatur urusan lokal. Yang keempat, pemerintahan pusat dan negara bagian memiliki pemerintahan yang terpisah. Dan yang terakhir, memiliki sistem peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa konstitusional antara pemerintahan pusat dan negara bagian. Baik, untuk materi yang kedua yaitu bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah cara suatu negara mengatur dan mengorganisasikan kekuasaannya, termasuk bagaimana kepala negara dipilih dan bagaimana kekuasaan dibagi antara berbagai lembaga. Secara umum, bentuk pemerintahan dibagi menjadi 4. Yang pertama, autokrasi. Autokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan paling awal. Autokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua yaitu oligarki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Contoh negara dengan bentuk pemerintahan oligarki yaitu Rusia, Cina, dan Iran. Yang ketiga, monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan. Selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan. Contoh negara dengan bentuk pemerintahan monarki yaitu Inggris, Belanda, dan Malaysia. Dan yang terakhir yaitu republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Contoh negara dengan bentuk pemerintahan republik yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Singapura. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah tata cara penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan negara oleh lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan menggambarkan hubungan antar lembaga negara dan cara kerja lembaga tersebut dalam mencapai tujuan negara. Yang kedua yaitu sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif atau pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Perdana Menteri dan kabinetnya dibentuk oleh parlemen dan harus mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen untuk terus berkuasa. Untuk ciri-ciri sistem parlementer yaitu yang pertama, kepala negara atau biasanya raja atau presiden berbeda dengan kepala pemerintahan atau perdana menteri. Yang kedua, perdana menteri dipilih oleh parlemen. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dan yang terakhir, adanya mekanisme mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Negara-negara seperti Inggris, Jepang, dan India menerapkan sistem parlementer. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini adalah sistem di mana seorang presiden dipilih langsung oleh rakyat dan menjadi kepala negara serta kepala pemerintahan dengan masa jabatan yang tetap.
Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif dan yudikatif, dan tidak dapat digulingkan oleh parlemen kecuali melalui pemakzulan atau impeachment. Untuk ciri-ciri sistem presidensial antara lain yaitu: yang pertama, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui badan pemilih. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada presiden, bukan parlemen. Yang terakhir, presiden tidak dapat membubarkan parlemen, atau sebaliknya, parlemen pun tidak dapat membubarkan presiden. Untuk contoh negara yang menganut sistem presidensial ini adalah Amerika Serikat dan Indonesia. Baik, yang keempat yaitu sistem komunis. Sistem pemerintahan komunis adalah bentuk pemerintahan di mana negara mengendalikan seluruh aspek, seperti aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kolasi. Negara-negara yang masih menganut sistem pemerintahan komunis di dunia ini saat ini adalah Kuba, Laos, Tiongkok, Vietnam, dan Korea Utara. Baik, untuk ciri-ciri sistem pemerintahan komunis sendiri yaitu: yang pertama, menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alih kekuasaan. Yang kedua, sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. Yang ketiga, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Yang keempat, menggunakan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis. Yang kelima, demokrasi rakyat yang bukan anggota partai komunis sangat dibatasi. Yang keenam, tidak dikenal hak perorangan. Yang ketujuh, tidak berdasarkan pada kepercayaan agama karena agama dianggap sebagai candu. Dan yang terakhir, menganut sistem politik satu partai yang partai komunis sehingga tidak mengenal adanya partai oposisi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Bila ada salah kata atau cara penyampaian yang salah, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.